Timur, ini menjadi warisan yang ambigu, tragis tetapi juga monumental. Keempat, pelajaran tentang kekuasaan dan ketegangan budaya. Muanga hidup di tengah badai peralihan. Zaman antara kepercayaan leluhur dan agama baru, antara sistem kerajaan tradisional dan model negara modern kolonial. Di sana ia menjadi simbol transisi yang penuh luka, yang mencoba memahami, melawan, lalu akhirnya dihancurkan oleh zaman yang terlalu cepat berubah. Tetapi dari kehancurannya, para sejarawan dan generasi muda belajar bahwa kekuasaan tidak pernah netral, ia selalu menjadi medan tempur ideologi, kepercayaan dan kekuatan luar. Kelima, warisan dalam diaspora dan pengasingan. Bahkan ketika dibuang ke Kepulauan Seychelles, Muanga tetap menjadi simbol. Di sana, dalam diam dan jauh dari negerinya, ia tetap menulis, menyimpan dendam harapan, dan cinta pada Buganda. Banyak orang Buganda hari ini menganggap pulau pengasingannya sebagai tempat suci. Ia wafat muda, sekitar 35 tahun. Namun, kematiannya menandai lahirnya kesadaran politik baru di Afrika Timur, bahwa raja bisa kalah dalam perang, tetapi namanya bisa tetap hidup dalam sejarah. Penutup, raja yang tak pernah mati. Kini lebih dari 100 tahun setelah kematiannya, Muanga II dikenang bukan sebagai raja sempurna, tetapi sebagai manusia yang berdiri di tengah gejolak besar dan memilih untuk melawan. Buganda mungkin kalah saat itu, tetapi dalam ingatan rakyatnya dan dalam setiap lembar sejarah Uganda, nama Muanga tetap tertulis sebagai raja terakhir yang berani berkata, tidak pada kekuasaan kolonial. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah bagian dari jiwa Buganda. Aku pernah muda dan penuh mimpi tentang kemakmuran, tapi masa depan dicuri oleh para penjajah. Kini aku hanya punya satu tugas, menjaga nyala api perlawanan agar tak padam. Jika mempertahankan tanah airku disebut pemberontakan, maka biarlah aku menjadi pemberontak yang terakhir berdiri, dengan tanah Buganda di tanganku dan doa para leluhur di jantungku. Biarkan sejarah mencatat bahwa aku, Muanga, lebih memilih kehancuran dalam martabat daripada hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang dipaksakan. Aku dilahirkan untuk memerintah Buganda, bukan untuk menundukkan kepala di hadapan bangsa asing yang tak mengerti makna darah dan leluhur kami. Mereka datang dengan salib di tangan kiri dan senapan di tangan kanan, berkata padaku bahwa negeriku harus berubah. Tapi aku katakan, sebelum kalian ambil tanah ini, kalian harus menginjak kehormatanku terlebih dahulu. Bukan mahkota emas yang membuatku raja, tapi darah rakyatku yang tumpah saat mereka mencoba merebut kebebasan kami.